Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala ma ba'd. Jemaah sekalian yang Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita akan melanjutkan, masih membahas tentang Kitabul Iman dan masih terkait dengan rukun Islam. Rukun Islam yang keempat kemarin itu tentang puasa, dan kemarin kita sampai di adab berpuasa, adab siam, kemarin sudah adab siam. Tapi sekilas kita sebutkan ada puasa kemarin tentang hal yang membatalkan puasa. Ini sudah kita bahas tentang adab siam. Dan di dalam ibadah sini ada adab-adab yang hendaknya kita perhatikan, termasuk dalam kaitannya dengan puasa. Maka tunaikan adab-adab itu agar kita mendapatkan pahala yang besar. Min adab siam al-awwal adalah sahur, jelas makan sahur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tasakharu fa inna fi sahur barakah, atau fa inna fi suhur barakah. Jadi makan sahurlah kamu sekalian, karena semua di dalam makan sahur terdapat keberkahan. Jadi walaupun Anda mampu nggak sahur untuk berpuasa, maka kalau bisa usahakan untuk tetap makan sahur, karena ini adalah perintah. Dan perintah jadi mungkin sunnah, mungkin wajib, tapi menunjukkan istihbab. Para menyebutkan ini ada disunahkannya sahur. Di antara sebabnya karena di dalam sahur ini terdapat keberkahan, barokah. Maka minimal ada keberkahan ini, barokah ini yang kita inginkan. Ada keberkahan di dalam sahur. Dan sahur ini walaupun tidak makan banyak, ini sahur ini bisa dikatakan sudah makan sahur walaupun hanya sekedar minum. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tasakharu walau bi jar'ati ma'in, makan sahurlah kamu walaupun hanya sekedar dengan meneguk air. Dengan seteguk air, maka ini sudah makan sahur. Dan tentu di antara keberkahannya adalah orang akan menjadi kuat puasa dengan makan sahur ini. Kemudian terkait dengan makan sahur ini juga disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Jadi yang paling baik adalah di akhir sahur itu, bukan di awal. Berdasarkan hadis dari Anas dari Zaid bin Sabit, qala tasakharna ma Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ila shalah qultu kam kana bainal adani was sahur atau was suhur, qala qadra 50 ayah. Kami pernah makan sahur bersama Nabi SAW, kemudian beliau setelah itu berdiri menuju sholat. Lalu aku bertanya, berapa jarak antara adzan dan sahur? Qala qadra 50 ayah, kurang lebih sekitar 50 ayat. Ini menunjukkan jadi jeda antara makan sahur dan sholat ini sebentar. Maka kalau seandainya kita bangun misalkan jam 2, misalkan jam 2, setengah 2 atau jam 2, sementara subuh kurang lebih jam 5 misalkan, maka makan sahur lah yang mendekati subuh lah, mungkin jam 4 atau setengah 5 gitu kan. Nah ini insya Allah sudah masuk mengakhirkan makan sahur. Kemudian seandainya mas makan sahur ini pas mau minum mendengar azan,
Maka disebutkan apabila dia mendengar adzan sementara minumannya sudah di gelasnya, maka janganlah ia meletakkan minuman itu kecuali dia telah meminumnya. Boleh dia untuk meminumnya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu telah berkata, qala Rasulullah SAW, idza sami'a ahadukum an-nida fal ina ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu. Apabila salah satu di antara kalian mendengar azan, sementara gelas ini ada di tangannya, maka janganlah dia meletakkannya hingga dia meminumnya. Jadi menyelesaikan hajatnya, maksudnya meminum darinya. Namun ini juga tidak dijadikan ukuran nanti kalau pokoknya saya kalau sahur kalau belum azan nggak berhenti misalkan. Maka ini kalau sudah ya terpaksa semacam itu. Kalau tidak ya mungkin beberapa menit sebelum azan berhenti, maka ini insya Allah sudah masuk di dalam mengakhirkan sahur. Kita butuh membersihkan mulut ya setelah makan sahur, semisalnya. Kemudian kalau seandainya 10 menit sebelum adzan itu biasanya umumnya ditulis di jadwal imsak, ya kan? Yang benar imsak itu sebetulnya adalah ya subuh itu sendiri, karena imsak ini adalah artinya menahan diri ya. Puasa itu secara bahasa imsak. Secara syariat tadi al-imsak al-muftirat, menahan diri, mulai menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajr, mulai terbit fajar, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Ma'aniyah tentunya kalau puasa ya. Maka ini stopnya sebetulnya di azan. Di azan itu. Jadi kalau seandainya 5 menit sebelum subuh, 5 menit sebelum subuh, ini sudah berarti sudah habis masa imsak ya, waktu imsak secara tulisan, tetapi subuhnya masih kurang 5 menit, maka kita masih boleh untuk sahur dan lakukan sahur. Lakukan sahur karena ini ada keberkahan di situ, didoakan malaikat dan ini banyak hal-hal yang keutamaan di dalam makan sahur ini. Nah, kemudian kalau bisa sahur, kalau ada kurma maka bagus sahur dengan kurma. Nah, jadi bukan hanya untuk berbuka, tapi untuk sahur pun ini bagus. Ini atamar. Nah. Kemudian juga yang kedua, adab orang berpuasa. Disunahkan bagi orang berpuasa adalah al-kaffu anil lagwi wa rafas wa nahwihima mimma yatanafa ma'as-shaum. Ini menahan diri dari melakukan hal-hal yang lagau, yakni bermain-main, tidak ada faedahnya, berkata yang kotor, berkata yang jorok dan semisalnya, yang bisa menafikan atau menghilangkan nilai pahala puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza kana yaumu syami ahadikum fala yarfus wa la yashab wa la yajhal. Fa in satamahu ahadun aw qatalahu fayaqul inni shaim." Yani apabila salah satu dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia melakukan perkataan yang rafas atau perbuatan yang rafas. Rafas ini yang tidak baik, yang mengarah, yang porno atau yang mengarah kepada masa-masa semacam itu. Wala yashab, dan janganlah dia teriak-teriak. Wala yajhal, janganlah dia berkata atau melakukan sesuatu yang melakukan tindakan bodoh, yang jahil. Lalu jika ada seseorang mencaci makinya, mencelanya, maka atau memeranginya, maka hendaklah dia mengucapkan, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Maksudnya jangan dilayani, aku sedang puasa ini. Nah, ini. Jadi ini bisa dikatakan kepada dirinya ataupun juga kepada orang yang mengajak tadi, mengajak kelahi atau berperang dan semisalnya. Jadi harus dijaga ketika berpuasa, tidak hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tapi juga menghindari hal-hal yang ucapan-ucapan yang bisa merusak nilai pahala puasa itu. Demikian juga
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada', barang siapa tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan yang dusta dan juga perbuatan dusta, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Maka di sini memberikan pelajaran bahwa orang berpuasa hendaklah juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang zur, termasuk perbuatan zur, perbuatan dosa, ucapan-ucapan yang bohong, ucapan dusta, dan juga perbuatan dusta, meninggalkan perbuatan dusta. Kenapa? Karena kalau dia melakukan itu, Allah nggak butuh orang ini meninggalkan puasa, meninggalkan makan dan minumnya, nggak butuh puasanya. Khawatir ini bisa merusak nilai pahala puasa itu. Ya, termasuk ghibah, termasuk ngomongin orang, atau ya, mencaci maki, mencela orang, atau namimah dan seterusnya. Dan ini dihindari dan ditinggalkan. Oleh karenanya puasa itu dikatakan junnah. Junnah artinya itu perisai atau benteng. Maka di dunia puasa bisa menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan dosa. Mau melakukan dosa enggak jadi, aku sedang puasa. Akan diajak berkelahi enggak jadi, ghibah orang enggak jadi, termasuk tadi berkata dusta. Bukan berarti hal-hal tersebut boleh untuk dilakukan ketika tidak berpuasa, tetap tidak boleh. Tetapi ketika berpuasa itu lebih-lebih lagi tidak boleh. Sehingga ketika orang berpuasa itu tidak hanya sekedar makan dan minum saja, maka kemarin kita telah sebutkan hikmah puasa ini akan bisa membentuk seseorang menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Orang bertakwa tidak akan mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik. Dia akan berusaha mengucapkan ucapan yang bagus. Perhatikan sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, adalah dia mengucapkan ucapan yang baik atau diam. Ini karakter sifat orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang bertakwa. Dan puasa ini bisa membantu orang bisa demikian. Yang ketiga, al-jud wa mudarasatul Quran. Al-jud bersikap bermurah hati, dermawan, gampang untuk memberi, gampang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Demikian juga banyak membaca Quran dan mempelajarinya dan mengkajinya. Berdasarkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadan nasi bil khair wa kana aswada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi min rihil mursalah. Adalah Nabi SAW ini manusia yang paling dermawan, paling cepat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, mudah gampang melakukan kebaikan-kebaikan, dan yang paling dermawan atau saat yang paling mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan adalah di bulan Ramadan. Beliau ini ketika Jibril bertemu dengan beliau, dan ada Jibril alaihissalam ini bertemu dengan Rasul setiap malam di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan. Nabi SAW ya'ridu alaihi al-Quran, jadi menyodorkan bacaan Al-Quran kepada Jibril. Fa'idha laqiyahu Jibril alaihissalam, maka apabila Jibril alaihissalam ini berjumpa dengan
beliau kana ajwada bil khairi min rihil mursalah. Maka beliau ini sangat mudah dan cepat melakukan kebaikan-kebaikan, lebih cepat daripada angin yang berhembus. Ini menggambarkan bahwa saya dianjurkan di bulan Ramadan ini untuk banyak melakukan kebaikan-kebaikan, dermawan dan semisalnya. Termasuk juga banyak membaca Al-Quran, banyak mengkaji Al-Quran, karena bulan Ramadan bulan Quran. Dan ini akan bisa mendatangkan banyak pahala. Kemudian adab yang keempat, yaitu disunahkan bagi orang berpuasa takjilul fitr, menyegerakan berbuka. Apa keutamaannya? Perhatikan keutamaan orang yang menyegerakan berbuka. Takjil, dia kata ajjala yu'ajjilu takjilan, maksudnya bersegera, menyegerakan berbuka. Kalau pakai hamzah takjil ini mengakhirkan, kalau ini takjil ain, menyegerakan. Dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yazalu nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr. Ini muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, manusia akan senantiasa, la yazalu, terus menerus, senantiasa, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mau menyegerakan berbuka. Ini menunjukkan apa? Indahnya Islam, mudahnya ajaran Islam, di mana tadi di awal kita sebutkan di antara adab disunahkan untuk mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Seandainya orang itu sahurnya di awal, bukanya di akhir, misal orang itu sahur jam 1 misalkan, ya kan? Jam 1 udah makan sahur, biar puasanya lama. Bukanya isya, atau nantilah habis tarawih atau isya lah misalkan, ya. Jadi ini puasanya kan lebih lama nih, tapi itu tidak lebih baik, karena yang lebih baik disebutkan sini, ya, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Sesungguhnya manusia akan terus senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Di sini ada faedah bahwasanya syariat ini, manusia, kebaikan manusia, keutamaan manusia di dalam menjalankan ibadah atau ibadah itu baik dan buruknya ibadah, nilai ibadah itu tidak diukur lamanya menahan beban atau beratnya dalam melakukan ibadah atau semakin memberat-beratkan diri maksudnya, tapi nilainya diukur dengan sejauh mana kesesuaiannya dengan sunnah, dengan syariat Nabi, ya, termasuk ini. Jadi justru orang yang mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, itulah orang yang di dalam kebaikan, akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan kata-kata menyegerakan berbuka ini tidak harus kemudian mengakhirkan sholat maghrib. Di rumah sholatnya telat, sholat maghrib. Kenapa? Mengamalkan sunnah, menyegerakan berbuka. Jadi langsung buka, makan sekian piring misalkan, atau makan yang lainnya, akhirnya sholatnya ketinggalan. Tidak harus demikian. Dari kata-kata takjil fitr ini nggak mesti langsung berbuka dengan makan yang banyak atau makan besar, makan nasi misalkan. Tidak. Akan tapi ya dia bisa melakukan, membatalkan puasanya dengan ya mungkin minum seadanya, atau makan dengan ya makan beberapa kurma misalkan, nah, semacam itu. Maka ini kata-kata menyegerakan berbuka tidak mesti berbuka lengkap dengan makan yang besar, tapi cukup dengan makan yang mudah, namanya takjil, menyegerakan. Nah, kata-kata ini sudah diserap di kita, membeli takjil, ya kan, jual takjil. Jual takjil kan isinya paling minum apa sama makan apalah ya, sedikit, yang penting untuk membatalkan puasa.
Yang kelima termasuk di antara yang disunahkan adalah berbuka dengan apa yang mudah untuk dimakan, termasuk dengan kurma kalau ada. Berarti kan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubat qabla yusalliya. Fa illam takun rutubat fa ala tamarat, fa illam takun khasawat minal ma." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yuftir, berbuka dengan rutab. Rutab ini kurma segar, ya kan, sebelum sholat. Jika tidak ada rutab, ya dengan tamar, yaitu dengan kurma masak, ya. Kalau nggak ada, air, ambil air. Dan di sini kalau seandainya ada kayak tamar, kayak apa, udah niati ini ittiba Rasul lah, makan kurma. Nah, ya kadang-kadang orang disediain takjilan ada kurma paling nggak dimakan, makan gorengan lah dulu. Nah, usahakan makan tamar. Kalau Nabi berbuka dengan semacam itu, udah kita ittiba. Lepas dari nanti secara medis mungkin kurma mengandung sesuatu yang manis, yang alami, yang bagus untuk lambung dan semisalnya. Jadi kalau ada semacam itu, lakukan. Niat ittiba Rasul, ya, mengikuti Nabi, mencontoh Nabi. Ini diantara hal yang disunahkan. Kemudian yang berikutnya berdoa ketika berbuka. Berdoa ketika berbuka. Di antara doa berbuka, ya, sebelum makan bismillah. Mau makan bismillah, kemudian setelah berbuka berdoa dengan di antara doanya zahabat zama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Tentu ini pas, sangat pas ketika dibaca, ya habis minum. Artinya zahabat zama'u itu artinya apa? Telah hilang rasa haus, dahaga. Wabtalatil uruq, dan telah basah kerongkongan. Nah, memang habis minum, ya. Wasabatal ajru insyaallah, dan semoga pahala ditetapkan insyaallah untuk orang yang berpuasa itu. Ini doa, mengandung doa. Termasuk juga memperbanyak doa ketika berpuasa atau juga menjelang berbuka, karena doanya orang berpuasa ini juga mustajab, ya, mustajab. Banyak berdoa dengan doa-doa kebaikan, minta kepada Allah, berdoa ini dengan doa-doa yang baik ketika sedang berpuasa. Termasuk juga dianjurkan, sangat dianjurkan, baik Ramadan atau tidak Ramadan, ini ketika mau makan sahur. Karena ketika kita waktu sahur, berarti waktu mau makan sahur ini kan sepertiga malam terakhir tuh, masuk dalam sepertiga malam terakhir kan, sampai waktu sebelum subuh. Makin perbanyak istighfar, perbanyak doa, kemudian juga perbanyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka itu memperbanyak istighfar. Ini enggak mesti Ramadan, ya, setiap saat. Tapi kalau Ramadan kan rata-rata bangun karena mau sahur, gunakan waktu-waktu itu. Jangan digunakan untuk nonton tontonan yang kadang kurang mendidik. Ya itulah kadang-kadang tayangan-tayangan, kalau yang punya TV atau semisal, kadang yang dihadirkan justru yang lucu-lucu, yang tidak mendidik. Maka perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, mau sahur mungkin sholat witir, kemudian perbanyak istighfar di situ, ya. Perbanyak doa kepada Allah, karena doa di sepertiga malam terakhir ini akan diijabahi. Barang siapa beristighfar akan diampuni oleh Allah, barang siapa berdoa akan dikabulkan, barang siapa meminta akan diberi. Maka ini gunakan, di waktu-waktu itu gunakan untuk munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan akhirat. Mungkin sementara itu di antara hal-hal atau adab-adab terkait dengan siam. Mudah-mudahan ini yang jelas, mohon pada Allah untuk bisa diamalkan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi memang ini penting, ya, sekali lagi mohon untuk berdoa
mohon pada Allah untuk bisa mengamalkan, ini penting. Dan jangan kemudian meremehkan begini, begitu aja sudah hafal, tapi hanya sekedar hafal tapi nggak diamalkan dan nggak dipraktikkan, maka tidak ada faedahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, menolong kita untuk bisa mengamalkan, termasuk ketika kita mau puasa sunnah ya. Nanti akan kita bahas puasa-puasa sunnah sebelum Ramadan itu ada ya. Ini semoga kita ini bisa untuk mengamalkan di dalam kehidupan kita. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ada yang tanya? Ya, kalau nggak ada, kita akhiri dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.